Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Nah, tadi kita masuk ke Dokter Junia membahas mengenai edukasi. Mari kita simak bersama pemirsa, mungkin ada juga yang mau bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 081110132110. Nah, kita lanjutkan lagi ya pemirsa, silakan dokter. Ini udah hampir selesai nih materi kita, karena harus mengedukasi terakhir supaya acara kita hari ini dan materi ini dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Pertama, untuk CTS sendiri, latih tangan dan pergelangan tangan untuk melakukan gerakan supaya lebih fleksibel dan arah gerak tangan kita juga lebih leluasa. Karena tidak semua orang tangannya bisa leluasa gerak kayak gini. Ada yang kaku ke beberapa arah, atau kalau jarang digunakan itu bisa menyebabkan kekakuan. Jadi tetap bukan tidak boleh digunakan tapi latih fleksibelnya supaya lebih fleksibel pergelangannya. Setelah itu kurangi kekuatan saat melakukan aktivitas dengan tangan. Artinya jangan bertumpu hanya pada satu titik tubuh. Apalagi untuk mendorong ataupun mengangkat sesuatu yang berat. Kemudian relaksasi genggaman tangan, misalnya saat menulis untuk waktu lama. Jangan tugas nih buru-buru 4 jam nulis, harus ada jeda waktu istirahat supaya tangan kita bisa, otot yang tegang itu bisa rileks kembali. Begitu. Apalagi dengan pulpen nih yang genggamnya, ada yang menggenggam pulpen itu nulisnya nekannya kuat. Ada tipe orang yang memang jenis tulisannya seperti itu bisa dilatih untuk dikurangi sehingga genggaman dan tekanannya bisa berkurang, karena semakin kita genggam erat satu pena itu dan kita tekan, itu kekuatannya semakin bertumpu di pergelangan. Boleh dicoba pemirsa di rumah menulis, kalau agak ditekan itu pasti tumpuannya di pergelangan. Setelah itu sering mengistirahatkan tangan, sama seperti tadi ya, di jeda waktu penggunaannya diistirahatkan sebentar, nanti bisa digunakan lagi sehingga ada waktu jeda istirahat, bukan hanya di pergelangan tangan, begitupun untuk punggung dan lutut, kemudian di sendi-sendi yang lainnya, karena tidak ada sesuatu yang berlebihan itu yang baik, jadi memang harus ada jeda istirahat. Setelah itu hindari menekuk pergelangan tangan ke atas atau ke bawah untuk waktu yang lama dan berulang. Tetap intinya harus ada jeda istirahat di antara kita mengerjakan sesuatu yang berulang. Kemudian perbaiki postur tubuh kayak tadi ya. Kalau ngetik di meja dengan kursi yang proper, tegak lurus, bagus untuk punggung. Kemudian siku harus 90 derajat dengan meja, jadi tinggi meja harus menyesuaikan. Kemudian kalau ada komputer atau laptop di depannya, jaraknya juga jangan terlalu jauh ataupun jangan terlalu dekat, dia harus pas seperti ini, 90 derajat 90 derajat ya. Setelah itu jagalah tangan tetap hangat. Udahlah mejanya tidak proper, posturnya tidak benar, di bawah AC lagi, itu bisa meningkatkan resikonya semakin tinggi. Karena suhu yang dingin tadi masuk ke persendian mungkin dok ya? Dia bisa memicu, namanya dingin ya, tubuh kita kan punya panas tubuh, suhu tubuh ya. Kalau semakin dingin kan bisa memicu peradangan yang lebih lagi begitu. Setelah itu menerapkan pola kerja yang baik dan benar saat melakukan aktivitas yang melibatkan tangan maupun pergelangan tangan. Di note untuk pemirsa di rumah, mungkin kali ini materi kita untuk pergelangan tangan kebetulan, tapi untuk yang namanya saraf terjepit itu bukan hanya di tangan, bisa di punggung dan di bagian tubuh lain. Jadi hati-hati, sekali lagi penggunaan tubuhnya mohon dijaga posturnya, dan kemudian juga jangan lupa berolahraga supaya tubuh kita tetap lentur, sehat dan fleksibel. Oke. Sudah selesai materi. Sudah selesai dokter, berarti ini waktu yang juga Julia tunggu-tunggu, ini mau tanya-tanya dok, boleh ya? Nah ini kan biasanya kalau tidur dokter suka nggak sadar, entah itu tidurnya posisinya kayak gini miring gitu ya, otomatis tangan kan rasanya kayak kebas banget, diapa-apain, aduh kok nggak bisa digerak-gerakin, nggak bisa gitu. Nah ini proses seperti ini apa dok? Oke, itu penyebabnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama kan terhimpit, berarti ada jepitan. Bisa jadi saraf, bisa juga pembuluh darah. Kalau saat tangan kita itu
punya saraf dan pembuluh darah, mereka bukan punya fungsi masing-masing, bukan. Mereka saling mendukung kerjanya. Pembuluh darah menghantarkan darah yang membawa oksigen ke seluruh jaringan supaya jaringan itu tetap hidup. Begitu. Nah, saat kita kekurangan oksigen tangannya itu bisa jadi kebas. Kemudian ditambah lagi jepitan itu kan bukan hanya mengenai pembuluh darah. Bisa juga terjadi kesemutan karena terhimpit sarafnya tersebut. Tapi kalau yang kondisi seperti itu normal ya. Nah, untuk membedakan dengan kasus CTS tadi bisa dilihat gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan. Betul, ya dokter ya. dan dia bisa hilang dengan beberapa waktu dia perbaikan, biasanya kalau hanya terhimpit biasa. Baik, terima kasih Dokter Junia sudah berbagi informasi dan juga edukasi. Semoga sehat selalu, selamat sampai tujuan untuk kegiatan berikutnya. Pemirsa, itu tadi informasi dan juga edukasinya, semoga bisa menambah wawasan kita untuk terus menjaga kesehatan lebih baik lagi ke depannya. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.